Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita masih bisa menyelesaikan tugas ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni dinul Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Preski dengan NIM 2021 050 10 1003. Kelas A Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, langsung saja di sini saya akan bacakan hasil rangkuman saya. Yang pertama itu Undang-Undang Sarbanes-Oxley Pengendalian Internal dan Kas. Sarbanes-Oxley ACT merupakan undang-undang pelaporan dan tata kelola perusahaan berstandar Amerika Serikat. SOA masyarakat perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Saham Amerika untuk mentaati sejumlah aturan yang ada guna menjamin adanya kepastian lebih besar terhadap integrasi sebuah laporan keuangan. Adapun perusahaan atau organisasi yang diatur oleh Sarbanes-Oxley ACT, yaitu perusahaan-perusahaan yang sahamnya telah diregistrasi berdasarkan Section 12 of the Exchange ACT of 1934. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan yang wajib membuat laporan diregistrasi berdasarkan Section 15D of the Exchange ACT. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan yang sedang dalam proses registrasi dan kantor akuntan publik yang menerbitkan laporan audit. Pengendalian internal secara luas diartikan sebagai prosedur-prosedur serta proses-proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengelola informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Adapun tujuan pengendalian internal yaitu perlindungan terhadap aset, informasi bisnis yang akurat, kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Adapun elemen-elemen pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian, pengawasan, dan informasi dan komunikasi. Pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Kas meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia untuk ditarik kapan saja dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Perusahaan dapat memiliki beberapa rekening bank. Perusahaan dapat membuka akun buku besar terpisah untuk dana kas keperluan khusus. Kas menjadi mungkin untuk dicuri dan disalahgunakan oleh karyawan. Selain itu, banyak transaksi baik langsung maupun tidak langsung. Perusahaan harus merancang dan menggunakan pengendalian yang dapat melindungi kas dan otoritas transaksi kas. Pengendalian penerimaan kas. Pelanggan yang membeli barang atau jasa dan pelanggan yang membayar piutang. Kas yang diterima dari penjualan tunai. Kas yang diterima melalui cek atau giro. Kas yang diterima melalui transfer dana elektronik kas. Pengendalian pembayaran kas.
sistem voucher, sistem transfer elektronik. Baiklah, materi selanjutnya yaitu akuntansi piutang. Secara umum, piutang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang juga dapat timbul ketika suatu perusahaan memberi pinjaman uang kepada promes atau wesel, ataupun beberapa transaksi lainnya. Klarifikasi piutang, yaitu piutang usaha dan piutang non-usaha. Jenis-jenis piutang, yaitu piutang dagang atau piutang usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi piutang, yaitu volume penjualan kredit, syarat pembayaran penjualan kredit, ketentuan tentang pembatasan kredit, kebijaksanaan dalam mengumpulkan piutang, dan kebijaksanaan membayar dari para langganan. Pencatatan piutang dan metode penaksiran piutang tak tertagih atau kerugian piutang, yaitu jurnal penjualan, jurnal retur penjualan, jurnal penerimaan kas, dan yang terakhir kartu piutang. Baiklah, materi selanjutnya yaitu akuntansi aset tetap. Akuntansi aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan perusahaan. Karakteristik aset tetap sebagai berikut, yaitu dimiliki perusahaan untuk digunakan, bukan barang dagang. Dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan yang utama atau bukan investasi jangka panjang. Dimiliki untuk digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu siklus operasi perusahaan, bukan perlengkapan. Memiliki nilai yang relatif tinggi. Klarifikasi aset tetap, yaitu tanah, perbaikan tanah, gedung. Cara-cara memperoleh aset tetap, yaitu pembelian tunai, pembelian angsuran, ditukar dengan sifat-sifat berharga, ditukar dengan aset tetap yang lain, pertukaran aset tetap yang tidak sejenis, pertukaran aset yang sejenis, diperoleh dari hadiah atau donasi. Aset yang dibuat sendiri. Metode penyusutan aset tetap, yaitu metode garis lurus atau straight line method. Metode unit produksi atau unit production method. Pengakuan transaksi aset tetap, yaitu fungsi pembelian dan fungsi akuntansi. Pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset atau dikapitalisasi. Pendapatan aset tetap dinilai sebesar nilai bukannya, yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Pelaporan aset tetap dilaporkan dalam neraca. Aset tetap harus dirindi menurut jenisnya, seperti tanah, gedung, mesin-mesin, peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu akuntansi aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari pemikiran suatu aset yang berumur panjang, yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Timbulnya aset tak berwujud, yaitu pemerintah, seperti hak paten, hak cipta, franchise, mereka dagang, merek dagang, dan nama dagang. Perusahaan lain, misalnya pembelian yang mencakup pembayaran untuk goodwill, penjualan tertentu,
seperti franchise atau lease. Aset tidak berwujud dikelompokkan menjadi 6 bagian. Yang pertama, aset tidak berwujud yang berhubungan dengan pemasaran adalah seperti nama dagang dan merek dagang. Kedua, aset tidak berwujud yang berhubungan dengan pelanggan. Dihasilkan dari hubungan perusahaan dengan pihak luar. Ketiga, aset tidak berwujud yang berhubungan dengan seni. Terdapat hak cipta melindungi hak kepemilikan ini. Keempat, aset tidak berwujud yang berhubungan dengan kontrak adalah waralaba, franchise atau yaitu lisensi, izin bangunan, hak siaran, dan kontrak jasa atau pasokan, yang keseluruhan merupakan hak yang timbul dari perjanjian kontrak. 5. Aset tidak berwujud yang berhubungan dengan teknologi, berkaitan dengan inovasi dan perkembangan teknologi seperti paten. Keenam, goodwill adalah sisa atau kelebihan biaya atas nilai wajar aset berlebih yang dapat didefinisikan yang diakuisisi. Konsep-konsep biaya riset dan pengembangan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu akuntansi pengajian. Pengertian sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibentuk oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Tujuan sistem akuntansi. Pada umumnya, sistem akuntansi disusun untuk dapat memenuhi 3 macam tujuan, yaitu untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan sistem, untuk meningkatkan pengendalian akuntansi dan cek internal. Terakhir, untuk menekan biaya klerikal untuk menyelenggarakan catatan-catatan. Unsur-unsur sistem akuntansi. Unsur suatu sistem akuntansi pokok adalah sebagai berikut, yaitu formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan. Sistem akuntansi pengajian. Gaji umumnya merupakan bayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana atau buruh. Umumnya gaji dibayar secara tetap per bulan, sedangkan upah dibayar berdasarkan hari kerja. Materi terakhir yaitu akuntansi untuk persekutuan. Pengertian sekutu. Persekutuan atau partnership adalah suatu penggabungan di antara 2 orang atau badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuangan atau laba. Persekutuan dapat diklasifikasikan menjadi persekutuan perdagangan, persekutuan jasa-jasa, persekutuan umum, persekutuan terbatas, dan yang terakhir joint stock companion. Sekian yang dapat saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.